Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas memahami definisi, tarif, dan cara menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22. PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 yang lebih dikenal sebagai PPh 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor. Pengenaan PPh 22 ini berlaku menyeluruh baik terhadap badan usaha pemerintah maupun swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh 22 juga berlaku untuk wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 92 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PMK RI Nomor 253 Tahun 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang tergolong sangat mewah. Subjek dan objek PPh pasal 22. Di penjelasan pasal 22 Undang-Undang PPh disebutkan, pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Serta yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik yang dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Misalnya saja kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Jadi seperti disebutkan di atas, pengenaan atau subjek PPh 22 ini berlaku menyeluruh, baik terhadap badan usaha pemerintah maupun swasta. Selain itu, PPh 22 juga berlaku untuk wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah. Ketentuan itu diperjelas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang tergolong mewah. Dari aturan-aturan itu juga tercantum jenis objek yang termasuk dalam PPh 22 dan beberapa contohnya. Salah satunya yakni pembelian atas kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan barang komoditas tambang seperti batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Kemudian ada juga pembayaran atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Selanjutnya, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
Ada lagi penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal, pemegang merek, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek-objek pajak yang dikecualikan dari PPh 22 diantaranya adalah impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tidak terutang PPh. Tentunya pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Objek yang dikecualikan lainnya adalah impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk asalkan dilakukan ke dalam kawasan berikat atau kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor. Dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Wajib pajak juga dibebaskan dari PPh 22 atas impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk seperti kiriman hadiah dan barang untuk tujuan keilmuan. PPh 22 juga dikecualikan dari pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi tidak melebihi 2 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Wajib pajak badan juga dibebaskan dari PPh 22 atas pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Kita akan lihat tarif PPh pasal 22 yang pertama. Di sini tarif pengenaan PPh 22 terbagi atas 2 kriteria, yakni tarif umum dan tarif khusus. Untuk tarif umum, perhitungannya yakni 1,5% atas harga pembelian barang, tidak termasuk PPN dan tidak final. Untuk tarif khusus, PPh pasal 22 terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, tarif PPh 22 atas impor dibagi menjadi 3, yakni pelaku usaha yang menggunakan angka pengenalan importir atau API, non-API, dan yang tidak dikuasai. Detailnya tarif yang dikenakan untuk kegiatan impor ini adalah menggunakan API. Apabila menggunakan API atau angka pengenalan impor 2,5% dikali nilai impor, dan apabila tidak menggunakan API atau angka pengenalan impor atau non-API, maka tarifnya 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai yaitu 7,5% dikali harga jual lelang. Kita lihat tarif khusus yang kedua. Tarif PPh 22 atas pembelian dilakukan oleh pemerintah, yaitu DJBP atau bendahara pemerintah dan badan usaha milik negara atau daerah. Tarif PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap kegiatan pembelian yang dilakukan 3 jenis institusi. Ini adalah 1,5% dari harga pembelian, tak termasuk dan tidak final. Tidak termasuk PPN dan tidak final. Berikutnya tarif khusus yang ketiga, yaitu tarif PPh atas penjualan hasil produksi yang ditentukan atas dasar pengenaan pajak dan bersifat tidak final. Tarif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dibagi untuk beberapa produk, yaitu semen 0,25% dikali dasar pengenaan pajak PPN, kertas 0,1% dikali dasar pengenaan pajak PPN, otomotif yaitu 0,45%, baja 0,3% dikali dengan DPP PPN, lalu semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. Kita lanjut tarif khusus yang keempat, yaitu tarif PPh pasal 22 atas hasil produksi dan penyerahan barang oleh produsen importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dengan rincian, yaitu sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
Lalu 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Lalu 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Yang keempat, sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Yang terakhir, senilai 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Jadi ini merupakan tarif khusus PPh pasal 22 yang keempat. Kita akan lihat tarif khusus yang kelima, yaitu tarif PPh pasal 22 atas impor komoditas seperti gandum, kedelai, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor. Dan yang keenam, tarif PPh 22 atas pembelian bahan untuk industri sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Tarif ini berlaku atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Kita akan lihat tarif khusus yang ketujuh, yaitu tarif PPh atas penjualan beberapa produk tertentu barang mewah. Dikenai tarif sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Produk-produk tertentu yang dimaksud adalah pesawat udara seharga lebih dari 20 miliar, kapal pesiar serta sejenisnya seharga lebih dari 10 miliar, rumah dan tanah seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 miliar dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Apartemen, kondominium, serta sejenisnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan roda 4 dengan pengangkutan kurang dari 10 orang berupa seharga lebih dari 5 miliar. Selain itu juga kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Jadi ini tarif khusus yang ketujuh atas penjualan beberapa produk tertentu atau barang mewah. Kita akan lihat contoh penghitungan PPh pasal 22 berdasarkan tarif PPh pasal 22. Di sini contohnya tarif pengenaan PPh pasal 22 terbagi atas dua kriteria, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Untuk tarif umum perhitungannya yakni 1,5% atas harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final. Di sini ada bendahara membeli 5 printer dari PT ABC dengan harga beli 22 juta rupiah. Harga termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer, harga pembelian 22 juta. Di sini karena tidak termasuk PPN, maka dasar pengenaan pajaknya yang kita buat yaitu 20 juta. 20 juta didapat dari 100% dibagi 110 setelah ada pajak. Dikali 22 juta. Maka perhitungan PPh pasal 22 yakni 1,5% dikali 20 juta, yaitu pajaknya sebesar Rp300.000 atas pembelian 5 printer dari PT ABC. Kita akan lihat contoh perhitungan yang lainnya. Di sini tarif PPh pasal 22 atas hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas. Dengan rinciannya telah dijelaskan sebelumnya. Kita akan lihat contoh soalnya. PT DFG selaku produsen bahan bakar minyak, gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 700 juta rupiah, tidak termasuk PPN, kepada PT JCM yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah di sini bukan perusahaan SPBU, maka kita akan pilih yaitu yang bukan Pertamina senilai 0,3%.
untuk pembelian bahan bakar minyak gas dan pelumas. Jadi tarifnya atas penyerahan hasil produksi migas yaitu tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas dikali nilai jual. Tarifnya yaitu 0,3% dikali 700 juta rupiah. Maka didapatlah pajaknya untuk PPh pasal 22 yaitu 2.100.000 rupiah. Kenapa kita pilih 0,3%? Karena di sini PT JCM yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Kita lihat di sini ketentuannya. Yang bukan merupakan SPBU yaitu poin C senilai 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Jadi tarifnya 0,3%. Yaitu PPh pasal 22-nya Rp2.100.000. Itulah tadi pengenalan kita mengenai PPh pasal 22, tarif PPh pasal 22. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.